hati Tuhan saja. Sebabnya kami boleh ada bersama-sama hari ini untuk menyembah Engkau, bahkan belajar bersama dari kebenaran firman-Mu menjadi panduan kehidupan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu berkarya ketika firman diberitakan, sehingga itu menjadi berkat untuk kami sekalian, dan hamba-Mu Kau pakai seturut dengan rencana-Mu hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat hari Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa selalu Ia nyatakan untuk menolong, memimpin kehidupan kita semua sampai saat ini. Saya berharap semua tetap dalam kondisi yang sehat. Ada sukacita di hati kita ketika bersama-sama dalam persekutuan seperti hari ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara kita melihat firman Tuhan menjadi perenungan bersama bagi kita hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukannya, mari bersama-sama kita membaca firman yang telah menjadi manusia ayat 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya pada ayat yang ke-11 merupakan pokok perenungan bersama bagi kita hari ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa Natal merupakan suatu momen terbesar dalam kehidupan umat Kristiani, di mana kita boleh mengenang kembali akan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini, yang kita rayakan dengan begitu meriah, di mana-mana umat Tuhan berkumpul untuk merayakan akan kedatangannya ke dalam dunia ini. Kalau kita memperhatikan kalimat ini, Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi dalam ayat yang ke-11 ini tidak berhenti sampai di situ. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berbicara tentang orang kepunyaannya, pertama-tama Yesus datang, Allah datang ke dalam dunia ini untuk orang Israel, orang Yahudi. Tetapi sebagai orang yang dipilih oleh Allah secara langsung, sebagai umat pilihan Allah, maka mereka tidak menerima kehadirannya sebagai Mesias. Mereka tidak mengaku Yesus sebagai Mesias yang lahir, sebagai seorang raja yang akan membebaskan mereka. Karena pola pikir orang-orang Yahudi ialah seorang Mesias yang dijanjikan itu dinubuatkan itu dia datang memerintah sebagai raja, seperti raja yang ada dalam masa itu. Ini pola pikir bangsa Israel. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena bangsa itu tidak menerima akan pengakuan Yesus sebagai Mesias, maka dari situ Injil diberitakan keluar dari bangsa Yahudi, bangsa Israel, Yunani dan sekitar, bahkan sampai kepada kita sebagai orang-orang Indonesia yang ada di tempat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita boleh bersama-sama di penghujung tahun ini merayakan Natal. Tetapi satu pertanyaan untuk kita, mengapa ia datang? Mengapa ia datang ke dalam dunia ini? Suatu pertanyaan yang menjadi perenungan bersama bagi kita yang harus kita pikirkan. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita telah bacakan bersama pada hari ini, kita boleh melihat beberapa hal. Alasan mengapa ia datang ke dalam dunia ini. Pertama, kita melihat pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata demikian, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, Yesus datang ke dunia ini pertama membawa kehidupan. Pertanyaannya, kalau Yesus datang membawa hidup, apakah manusia sudah mati? Apakah kita sudah mati? Dan itu sebabnya Yesus lahir. Yesus datang memberi kepada kita kehidupan. Bukankah kita bisa bergerak? Bukankah kita bisa bernapas, berkarya, beraktivitas? Mungkin kita bisa beralasan seperti itu. Saya masih hidup. Saya bisa kemana saja saya mau. Saya masih bisa bekerja. Saya belum mati. Oke, alasan kita seperti itu. Tetapi kita harus pahami bersama Bapak Ibu, bahwa ketika dosa menguasai manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab memberitahukan manusia telah mati secara rohani, dalam arti hubungan dengan Allah telah terputus. Ini disebabkan oleh pengaruh kuasa kegelapan dosa yang menguasai manusia. Walaupun secara fisik Adam dan Hawa masih bisa bergerak dan bisa beraktivitas karena Tuhan mengusir mereka dari taman Eden dan mengusahkan tanah dengan jerih payah yang begitu susah. Mereka masih bisa bergerak, bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah kehidupan. Tapi pada hakikatnya manusia secara rohani sudah mati. Itu sebabnya Alkitab katakan upah dosa ialah maut, dan semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kematian secara rohani telah terjadi, dan manusia adalah mayat-mayat yang sedang berjalan dan bekerja ketika secara rohani dia mati. Mengapa? Karena ketika rohani sudah mati, kehidupan secara jasmani tidaklah berarti apa-apa. Dan kita adalah manusia yang paling malang ketika rohani kita sudah mati. Karena kondisi itulah Yesus hadir ke dalam dunia ini. Kemudian, bagaimana kondisi manusia yang hidup dalam kematian secara rohani? Hari ini bersama kita melihat dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Di sana memberitakan kepada kita bagaimana kehidupan manusia yang hidup di dalam kematian secara rohani. Di sana Alkitab katakan, tidak ada yang benar. Semua orang telah hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam dosa. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang berakal budi. Pola pikir sudah dikuasai, dicengkram oleh dosa. Tidak ada lagi akal budi yang baik. Tidak ada yang mencari Allah. Semua hidup untuk kesenangan diri sendiri. Semua manusia telah menyeleweng dari firman Allah. Tidak ada yang hidup sesuai dengan kebenaran. Tidak ada yang berbuat baik. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung lisan. Mulut mereka penuh sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah kondisi, inilah keadaan kehidupan manusia yang hidup dalam kematian secara rohani. Kebenaran tidak dimiliki. Mengenal Allah tidak lagi ada pada manusia. Segala kehidupan mereka, pembicaraan, perkataan mereka, semuanya hanya untuk hidup dalam kesenangan dosa saja.
Betapa mengerikan kondisi kehidupan yang hidup dalam kematian secara rohani. Kematian rohani berarti terpisah dari Allah. Ini kita harus pahami bersama baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Kematian rohani itu artinya manusia terpisah dari Allah. Jiwa terpisah dari Allah. Kalau kita sudah dipisahkan dari Allah, maka tidak lagi ada arti kehidupan ini. Dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, kalau orang tua sudah membuang anak, tidak ada masa depan yang cerah untuk anak itu. Di media-media televisi kita boleh lihat bagaimana orang tua yang tidak bertanggung jawab membuang anaknya di dalam tong sampah. Kemudian ada yang dibunuh. Betapa mengerikan. Seharusnya anak itu punya hak untuk hidup dan menikmati kehidupan ini. Tetapi karena orang tua sudah mengambil keputusan, anak ini saya harus buang. Dan tidak ada lagi hubungan dengan orang tua. Ketika itu sudah terpisah, maka nasib anak itu pasti mengalami kematian karena tidak ada yang merawat. Hubungan dengan orang tua sudah tidak ada. Ini merupakan gambaran yang kita bisa pahami secara langsung, Bapak Ibu, bahwa ketika Allah sebagai Allah yang menciptakan dan kita sebagai anaknya, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka hubungan dengan Allah itu terputus. Betapa hidup kita tanpa harapan dan pasti mengalami kematian. Itu sebabnya Alkitab katakan sebab upah dosa ialah kematian menanti setiap orang yang hidup di dalam dosa dan terpisah dari Allah. Untuk itulah Yesus datang kepada orang-orang yang telah diciptakannya, supaya manusia bisa kembali kepada Dia, supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa punya hubungan dan menjadi keluarga Allah kembali. Maka orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa harus kembali dan menerima Dia, mengakui Yesus, menerima Dia dalam hidup sebagai Tuhan dan satu-satunya penyelamat jiwa ini. Maka dengan demikian barulah kita bisa menerima, menikmati kehidupan yang sesungguhnya yang Yesus telah kerjakan bagi kita. Itu sebabnya Ia datang untuk memberi kepada kita kehidupan. Karena dahulu kita adalah orang-orang yang telah dimurkai karena kesalahan dan dosa yang kita telah lakukan. Tapi Yesus lahir ke dalam bumi, memberi kepada kita hidup. Mari kita tetap percaya penuh kepada Dia. Kita bersyukur hari ini karena kita semua telah berkata kami percaya kepada Kristus. Maka pertahankan iman yang benar dalam Kristus karena Dia datang untuk menyelamatkan. Kemudian yang kedua, untuk apa Ia datang ke dalam dunia ini? Masih pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima di sana katakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa terang bagi manusia. Karena manusia sudah hidup dalam kegelapan. Ibarat sebuah gua yang tidak ada penerangan cahaya lampu. Bukan hanya gua saja, gedung ini kalau malam semua lampu dimatikan, jendela ditutup, maka kita akan kebingungan di dalam gedung ini. Karena apa? Tidak ada cahaya sama sekali. Ketika kehidupan kita tidak menentu di waktu hidup dalam kegelapan, ini merupakan gambaran dunia yang sedang hidup dalam kegelapan, tidak tahu kemana arah dia akan pergi. Mungkin saja kalau kita ada dalam kegelapan, kita nabrak sana sini, nabrak situ, meraba sana sini untuk mencari jalan, tidak menentu arahnya mau kemana. Kehidupan yang dalam kegelapan tidaklah punya arah yang jelas. Dunia hidup dalam kekelaman, tidak ada cahaya yang menerangi kehidupan. Kegelapan tidak disentuh karena tidak ada cahaya di sana. Tetapi
Ketika cahaya datang, maka kita akan lega, bisa bernapas. Dan ketika cahaya itu datang, kegelapan tidak dapat menguasai. Ini Alkitab katakan, dia adalah terang, dan terang itu tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Ibaratnya lampu ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika cahaya lampu ini menyinari, maka kegelapan tidak ada di sini. Dan kegelapan itu tidak akan dapat bersatu dengan terang. Terang juga tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Di mana ada terang, di situ kegelapan akan lenyap. Di mana ada kegelapan, terang juga tidak akan ada di sana. Maka tidak ada, dua-duanya tidak dapat bersatu. Maka Yesus datang sebagai terang, di mana dunia sedang hidup dalam kegelapan dosa. Pola pikir, akal sehat sudah tidak lagi dimiliki. Mencari Allah sudah tidak ada. Yang dilakukan oleh manusia adalah hidup dalam berbagai-bagai kejahatan. Ibarat manusia hidup dalam kondisi yang begitu, yang membuat Allah mengambil keputusan untuk lahir ke dalam dunia ini, mengambil rupa seorang manusia sama seperti kita, dan mengajarkan kebenaran kepada dunia ini, supaya manusia bisa mengenal bahwa sesungguhnya Ia datang membawa terang itu. Pada mulanya Dia adalah Allah, dan Allah telah menjadi manusia. Firman itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, semua unsur-unsur kegelapan dosa sudah menguasai manusia sebelum Yesus bertahta dalam kehidupan, dan itu meracuni kehidupan manusia. Betapa bahagianya kita karena Yesus lahir ke dalam dunia, menerangi hidup, menerangi hati kita semua, pola pikir kita, segala kegelapan-kegelapan yang menguasai hati kita selama ini, yang menguasai pola pikir kita, perilaku kita. Yesus mau menerangi itu semua, Bapak Ibu, dengan lahirnya Mesias ke dalam dunia ini, dengan Natal yang kita rayakan di tahun ini. Mari kita membuka hati kita untuk diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Mari kita membuka akal pikiran kita untuk diterangi oleh Kristus, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini, supaya kita bisa bertindak sesuai dengan aturan Tuhan, supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang seperti maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Natal tahun ini bermakna bagi kita, dengan memberi kepada kita kehidupan dan hati kita, kehidupan kita semua diterangi oleh cahaya kemuliaan Kristus yang baru, sehingga sukacita dan damai Natal menguasai kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan saat ini. Engkau lahir ke dalam dunia ini, memberi kepada kami kehidupan, menerangi hati kami. Karena itu kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan menyatakan kasih yang besar dalam kehidupan kami semua. Kiranya Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dalam terang Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.